Aha, stasiun berapa? 23 lampu merah. Jangan kaget, mulai 2015 semua orang bisa cari untung di semua negara anggota ASEAN. Oh, good. How much this one? Jangan juga bingung, semua punya peluang yang sama untuk sejahtera. Bersama kita siapkan Jakarta sebagai tuan rumah yang ramah bagi seluruh masyarakat ekonomi ASEAN. Langsung operasi Pasien ini udah 5 bulan di sini, udah bisa jalan. Sehat. Ibu, Sehat ya? baik Pak. Tadi ketemu Pak, baik datang Pak. Oh iya kan? Saya dengar Bapak kalau mau datang, tadi saya bilang, aduh jauh bener saya bilang. Dia kata kepala dinas, ini kan zaman Bapak dulu datang lihat tuh, ya udah. Nah, saya udah pikir kalau banyak game ini kan bagus untuk BPJS. Iya. Apalagi. Iya, iya. Ini memang polanya, ini ya bagus kan nggak ada rumah sakit. Kadang-kadang kita lucu, saya berbicara, Tarakan ini penuh Pak. Tarakan kan itu Pak Kusmedi dari Tarakan. Tarakan itu udah operasi jantung berdanya udah 300 lebih Pak. Gak ada yang meninggal dengan jantungnya itu. Ini hebat ya. Ini hebat ya, yang sekarang ada kemo. Dia nggak cukup Pak benar. Di tangan nggak bisa ditarakan juga bisa. Satya Negara. Oh, sekarang saya udah banyak lupa. Terima kasih Pak atas kehadirannya.
Baiklah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, mohon mengambil tempat masing-masing. Mungkin bisa kembali tempat masing-masing. Ya. Waktu untuk selfie 2 menit saja cukup. Dokter Nanti bisa. segera bisa membantu acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Gubernur DKI Jakarta. Saya hormati Kepala Dinas Bapak Wali Kota Jakarta Timur, dan yang saya hormati Bapak Wali Kota. Ini pada acara ini sebagai kemenangan warga, mungkin saya mengingat waktu saja, saya persilakan mungkin ada yang ingin bertanya atau bertanya ke Bapak Gubernur, silakan. Jadi mungkin saya silakan kepada warga. Mungkin Bapak Gubernur akan memberi kata sambutan sedikit, Pak. Terima kasih Baiklah dan jajaran Rumah Sakit Dr. Rebo. Untuk ibu-ibu, terima kasih juga mau hadir untuk seminar. Biasanya malas juga ya. Ya, yang penting pulang ke rumah, ingatin tetangga, keluarga, agar rajin datang ke puskesmas untuk cek kondisi kesehatan. Dan sekarang tidak bayar, tapi kok giginya jelek-jelek mesti diperbaiki ya. Itu penting. Nah, saya kira ini. Jadi sekarang kalau dengar kata kurang sehat, jangan berpikir ke warung-warung pocok lagi beli obat. Lebih baik datang ke puskesmas, dirujuk. Kalau yang belum punya BPJS, lapor di puskesmas, kami kasihkan. Jadi tolong sampaikan kepada keluarga seperti itu. Ini soal kesehatan. Yang kedua, kalau ada anak keluarga tunjuk yang tidak sekolah, nggak mampu, juga harus lapor kepada kepala sekolah, supaya kita berikan kartu Jakarta Pintar. Kami tidak ingin ada anak yang nggak sekolah di Jakarta. Desa kesehatan, pendidikan, kita juga harap lurah-lurah juga diawasin. Jadi nggak ada alasan di depan rumah bapak ibu, di kali, di sungai, itu penuh sampah, penuh lumpur. Kalau itu terjadi, bapak ibu kan, ibu-ibu kan mesti cerewetin, datang ke kantor lurah, komerinnya itu lurahnya, daripada dipecat gubernur bilang gitu ya, wali kota. Jadi semua sungai harus bersih, supaya tidak banyak penyakit. Dan kita juga ingin seluruh saluran got itu ngalir, biar nggak kena demam berdarah. Jakarta masih rentan demam berdarah. Di kesehatan ini penting. Ya, jadi jangan berpikir kayak dulu. Nanti duitnya gimana? Kalau sakit, kalau di kamu bagaimana? Nah, kami lagi berusaha. Kondisinya belum ada pasar boy, ada rumah sakit. Kami lagi berusaha. Tiap kecamatan itu ada satu rumah sakit tipe D. Ya, kira-kira 30 jam. Supaya kalau ada keluarga yang sakit, itu bapak ibu nggak habis di ongkos. Saya dulu pengalaman jadi bupati, kita kirim rujuk ke RSUD, kita pulang belum waktunya. Saya ngomel-ngomel itu sama keluarganya, kenapa sampai tidak pulang, kan nggak bayar, memang meninggal di rumah. Terus mereka nangis, keluarga bilang kami yang nungguinnya nggak ada uang, bisa 50.000 sehari nungguin keluarga yang sakit kalau jauh. Makanya sejak itu saya ngerti tiap kecamatan lebih baik ada tempat tamu. Jadi keluarga yang sakit itu bolak-baliknya dekat, hemat ongkos, hemat duit, kayak gitu kira-kira. Dan saya harap ibu-ibu, bapak semua sehat, walafiat semua. Orang Jakarta harusnya umurnya panjang. Ya, karena orang pinternya banyak, dokternya banyak. Di seluruh Indonesia dokter paling banyak di Jakarta. Ada 22.000 dokter di Jakarta. Bisa bayangin, kami lagi buat program. Tadi tahun depan akan mulai ya, 1.250 orang Jakarta akan diurus satu dokter, satu perawat, satu bidan. Jadi ibu-ibu semua merasa punya dokter sendiri. Kalau sekarang di puskesmas sudah punya. Jadi bukan cuma orang kaya punya dokter pribadi, tapi ibu-ibu punya semua. Tapi yang penting mesti berani datang untuk berobat. Ya, terima kasih banyak. Selamat siang. Terima kasih Pak Gubernur.
saya kira mengirim waktu sekali tidak lama. Mungkin Pak Gubernur kita masih ada satu ya akan sampai informasi. Ini sebanyak pelembaran negara dasar. Oh ya. Ini di sini bukannya sendiri. Mana Prof? Dia sekarang Iya, iya Pak. Maaf, mohon izin. Mohon izin. Dikit saya ke belakang. Iya. Benar-benar dokter Ahok. Mau operasi langsung dia. Iya, Pak. Sudah pernah lihat. Iya, silakan. Pak, ke sebelah sini, Pak. Izin. Dokter Hendra, sedikit aja saya sempat kuliah seminggu Pak di UKI. Serius kedokteran. Terus saya kabur ke biologi. Cahaya Purnama, Gubernur DKI Jakarta, beserta Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Basri Arif dan Bapak Hendarman Supandi. Presiden keberapa? Juga hadir Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak D. Andi Mirwanto, beserta para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat. Juga hadir di tengah-tengah kita Ibu Karlina Umar Wirahadi Kusuma, terima kasih Ibu. Pula ada Bapak Basri Arif, Pak Hendarman Supanji, juga Gubernur DKI Jakarta. Alhamdulillah, selamat siang Bapak kami yang warga DKI Jakarta. Juga hadir di tengah-tengah kita ada Ketua Perdami Jaya, saya mewakili ya, mungkin belum hadir ya. Baik, Wali Kota Jakarta Timur sudah hadir. Spesial hari ini juga ada Profesor Satya Negara, terima kasih, selamat siang, sudah hadir. Ya, kepada itu, insya Allah dengan hadirnya Rumah Sakit Umum Adil Said. Indonesia kebangsaanku.
negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mars Korps Adiaksa. Silakan duduk kembali. Pak Ibu Kardina Imam Wirankusuma, yang terhormat Bapak Wakil Jaksa Agung RI beserta itu, yang terhormat para Jaksa Agung Muda, yang terhormat Bapak Gubernur DKI Jakarta, yang kami menghormati Bapak Hedarman Supaji sebagai Bapak Penggagas Rumah Sakit Adiaksa. Kita tepuk tangan. Yang kami hormati Bapak Basri Tarik, beliau sebagai pendiri Rumah Sakit Umum Adiaksa. Kita tepuk tangan. Dan para tamu undangan yang kami hormati serta hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya lah sehingga kita dapat kumpul pada hari ini dalam rangka peringatan hari ulang tahun pertama Rumah Sakit Umum Adiaksa yang sebenarnya dijatuh pada tanggal 9 September. Cuman kita masih mengumpulkan peserta untuk baksos, maka kita cari waktu yang tepat, kita wujudkan pada hari ini supaya kita samping untuk ulang tahun kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Bapak-bapak sekalian, dalam kesempatan ini kami melaporkan dalam rangka memperingati setahun Rumah Sakit Umum Adiaksa yang merupakan bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia. Kami mengadakan satu bakti sosial operasi katarak yang awalnya tidak pendaftarnya cukup banyak, sekitar 109. Setelah kita screening ternyata teman kita dapat 50 orang yang bisa dilakukan operasi. Kemudian ini sedang berlangsung di lantai 2. Kemudian kita mengadakan seminar kesehatan kepada masyarakat awam dengan topik waspada diabetes mellitus pada kehamilan dan kesehatan balita agar tumbuh dan berkembang optimal. Ya, diikuti oleh warga masyarakat sekitar rumah sakit bekerja sama dengan Puskesmas dan RSUK di Jakarta Timur. Jadi kita adakan di lantai 3, tadi sudah Pak Gubernur ketemu langsung. Dalam kesempatan ini juga kami laporkan perkembangan Rumah Sakit Adiaksa selama 1 tahun. Layanan ini sudah kami operasionalkan, yaitu pelayanan rawat jalan dengan 11 poli, spesialistik dan medikal sehat. Walaupun rumah sakit kita tipe C yang disarankan hanya 4 besar, ternyata kita sudah bisa melampaui 11 spesialis. Jadi di samping 4 itu kita sudah tahu paru-paru, jantung, saraf, gigi, kemudian pelayanan rawat inap dengan total kapasitas baru 74 tempat tidur Pak, 24 jam.
Kemudian kita sudah membukakan pelayanan health care unit, di mana kita tahu di Jakarta ini sangat sulit mencari health care unit. Jadi kita sudah membuka walaupun itu. Kemudian yang kelima, kita melakukan pemeriksaan kesehatan bagi yang menjalankan proses hukum di kejaksaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Direktur Rumah Sakit Umum Adiaksa, Dr. Hendra, telah memberikan laporan. Dan selanjutnya kita dengarkan sambutan oleh Gubernur DKI Jakarta dan terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama. Kami persilakan. Bapak Jaksa Agung, ada 3, ini yang masih bertugas Pak. Pak Haji Muhammad Bastio, Ibu. Yang digantikan ada Pak Basri Arif. Yang digantikan lagi ada Pak Henderman Supanji, itu kan Jaksa Agung ini. 3 jaksa dari seluruh jajaran dari kejaksaan muda, wakil dari Jaksa Agung juga yang hadir. Bersama lagi juga Ibu Karina Umar. Senang Ibu masih istilahnya kami awet tua, nggak berubah gitu kan, jika nggak berubah berarti awetnya sama terus gitu. Ada juga profesor satu negara juga tidak kategori awet tua gitu. Nah, sama aja nggak berubah terus. Ini luar biasa. Jadi saya hormati juga Ketua Umum Ketua Biasa Ibu Ros. Yang saya hormati Wali Kota Jakarta Timur, pejabat DKI hadir. Tidak lupa dirut rumah sakit yang penting, Hendra. Dan juga jajarannya, hadirin undangan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara semua. Saya juga lupa Kepala Dinas Kesehatan, tanpa beliau masalah juga gitu. Ya, kami sangat senang. Saya hari ini tadi udah beberapa minggu lalu sampaikan, Bapak harus datang. Ini contoh kerjasama yang sangat baik. Satu pihak kami kekurangan rumah sakit sebetulnya. Nah, begitu tawarkan ini sangat menguntungkan, walaupun namanya orang politik, keputusan itu tetap salah aja Pak. Tadi yang kirim pesan gini ke saya, "Alah, lu takut aja sama jaksa, lu bantuin rumah sakit jaksa." Orang politik itu ada aja Pak. Iya, jadi kepada kesehatan dulu begituin. Wah, ada yang kirim LSM macam-macam kirim, bilang pada kami, Anda nggak betul bantu jaksa segala macam. Padahal sebetulnya saya bilang tadi bisik-bisik, bangun rumah sakit kejaksaan itu paling pasti paling rapi, gak berani korupsi semua. Nanti ada Pak Kajati teman saya, lupa sebutin Pak Kajati mati. Ini kalau di Gelodok hopeng. Ada satu forum, kami kebetulan sangat baik, forum koordinasi pimpinan daerah ini, hubungan sangat baik, jaksa, polisi, tentara, ini kerjasama sangat baik. Memang kadang-kadang bisa salah paham, kadang-kadang saya sudah ditingkat wartawan ngomong saya enaknya juga Pak. Kadang-kadang kita ngomongin yang, kalau yang salah ngomong aja rame gitu Pak. Yang saya katakan, sama kejaksaan, lambangnya jelas kok, kalau orang DKI salah, tetap harus dihukum supaya ada efek jerak. Orang bilang begitu, ini DKI lagi nyogok jaksa nih katanya supaya nggak ditangkap katanya. Hubungannya apa? Yang pasti masyarakat sekitar sini diuntungkan. Karena kita timur sangat, kita kekurangan rumah sakit, walaupun tahun ini baru 1.400 ya guys. Tadinya kita tambah, mungkin tahun depan bisa tambah lagi 400-500. Tapi juga penambahan ranjang juga bukan menyelesaikan masalah. Baik, kami akan melancarkan sebuah program ketok pintu melayani dengan hati. Jadi ini nanti 1.250 warga Jakarta akan diurus satu dokter, satu perawat. Nah, kita juga akan dorong nanti banyak apotek-apotek untuk soal obat. Kami juga akan kerjasama dengan ISTEMI ini, yang jantung gitu. Sebetulnya bisa diidentifikasi. Kami lagi mau buat pendataan. Kami akan kontrak individual. Dulu kalau pakai outsourcing, ya kadang-kadang bisa bohong juga tuh, nggak datanya. Jadi kami lebih kontrak individual, kader-kader yang baik itu. Kami akan identifikasi siapa yang tukang rokok, alkohol, suka begadang. Walaupun dia belum menyatakan sakit jantung, tapi kami sudah tahu nih, ini kira-kira orang ini bisa
kena serangan jantung, maka kita akan mendatangi dia. Nah, kita akan mengurangi banyak kematian di Jakarta. Salah satu tentu terima kasih ada operasi katarak ya dari Kejaksaan, kemudian jalan ke seluruh Indonesia, jadi banyak sekali. Kita yang sebelah susah, kita kadang-kadang suka takut dikatain orang. Saya dulu kacamata saya, ya kalau keluar matahari kan jadi gelap gitu ya, lindungin dari. Itu disaranin, nggak sopan, ganti ya, bening saja. Malah kalau kena matahari itu, aduh silaunya, sakitnya. Orang kacamata kalau kena sinar itu lebih sakit daripada yang kena kacamata. Ini kan semua bayar kata. Orang pantai juga begitu, pakai kacamata hitam dikit, gaya, sok. Ini susah kan. Tapi kalau di Kupang beda lagi. Kalau kita pakai kacamata, keren, naik foto, langsung dibilang, oh bajingan katanya. Maksudnya itu keren gitu loh. Betul kan? Kalau dalam Kupang bilang bajingan dong katanya. Kita ngomong bajingan di Jakarta salah lagi kalimatnya. Jadi memang itu soal bahasa. Tapi sekali lagi kami sangat senang Pak. Terima kasih kerjasama seperti ini. Terima kasih pada ide-ide ada rumah sakit seperti ini. Jangan saya masih ingat Panji bilang napi-napi yang top itu nggak boleh alasan kurang sehat terus ke Pondok Indah istirahat. Nah lu kesini deh katanya. Itu ide-ide yang. Tapi buat kami ada penambahan lagi yang ini penting. Bagaimana kesehatan dari dulu orang tua selalu katakan uang nggak banyak nggak apa-apa, yang penting sehat, sehat yang utama. Nah saya kira hari ini kita bisa, kami ingin orang Jakarta itu umurnya panjang. Kakek nenek saya saja sampai sekarang umurnya 93 tahun masih sehat. Pendengaran semua makan apa pun oke. Dokter kurang di Jakarta ada 22.000 dokter kira-kira dokter hari. Nah kami harapkan betul-betul orang Jakarta bisa punya kesempatan hidup di atas 90 tahunan. Kita bisa Pak begitu, asal kita kerjasama baik, polusi semuanya dengan baik, kerjasama seperti ini baik. Apalagi ada BPJS kita dorong, masyarakat didorong. Harusnya udah ada baksos ya di Jakarta, karena semua bisa tanggung BPJS, tapi masyarakat kurang paham. Nah sekali lagi terima kasih Pak, selamat ulang tahun yang ke-1 Rumah Sakit Kadiaksa. Nah saya yakin rumah sakit ini akan menolong banyak jiwa dan membuat orang hidup lebih sehat, lebih panjang. Terima kasih. Terima kasih Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama. Dan selanjutnya kita dengarkan sambutan Jaksa Agung Republik Indonesia yang terhormat Bapak Hayam Prasetyo, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Karlina Umar Wajib Sumar, Saudara Gubernur DKI Jakarta, yang saya hormati Bapak Endarman Supandi sebagai penggagas, Bapak Basir Harus sebagai pendiri, dan kita semua sekarang sebagai penjaga, perawat, dan pengembang rumah sakit ini. Saudara Wali Kota Jakarta Timur, Saudara Wakil Jaksa Agung, dan para jaksa muda, saudara-saudara di DKI. Awal berdirinya rumah sakit ini memang jalan nasi pemikiran bahwa kejaksaan sering ditipu Pak Ahok, sering jadi korban penipuan. Kalau biasanya kita sering menangani kasus penipuan, kejaksaan kita ditipu oleh khususnya para pelaku tindak kejahatan, pelaku tindak pidana korupsi yang dengan mudahnya mengatakan sakit ketika diproses hukum. Dan tentunya ini menjadi kendala kita waktu itu karena kita belum punya institusi rumah sakit sendiri yang bisa menentukan apakah benar orang sakit atau tidak, sehingga akhirnya banyak contoh di mana para koruptor akhirnya
pergi ke luar negeri, alasan berobat, ternyata kemudian tidak kembali lagi. Ada mama sampaikan nama Samsul Nur Salim, tidak begitu alasannya sakit pergi ke luar negeri, kemudian tidak kembali. Ada juga Indra Raja dan sebagainya. Nah, ini satu pelajaran buat kita. Waktu itu sempat saya dengan Dr. Indra, saya sampaikan, Dok, kenapa kita tidak meningkatkan poliklinik kita menjadi sebuah rumah sakit? Itu kira-kira tahun 2005 ya, Dr. Indra ya. Alhamdulillah pada zamannya Pak Hendra Muspandi dan Pak Basir Farid, rumah sakit ini berhasil didirikan, sehingga sekarang kita tidak menjadi lagi korban penipuan dari pemerintah. Di hari yang cerah ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini, di rumah sakit kita ini, dalam rangka memperingati hari ulang tahun pertama rumah sakit Adiaksa. Namun saya tahu persis teman-teman saya di rumah sakit ini sangat berkeinginan di usia tertentu bukannya sekedar kita bisa merangkak atau terantanan orang sawahnya ya, tapi bagaimana rumah sakit yang 1 tahun ini bisa segera berjalan, bahkan berlari bersama rumah sakit lain, yang itu semua tentunya dengan pemikiran dan semangat yang sama, kembali atas dasar semangat yang sama untuk bagaimana kita meningkatkan pelayanan pada masyarakat bersama. Semoga rumah sakit umum Adiaksa ke depan dapat berkembang besar dan dapat menjadi rujukan forensik klinik nasional yang berstandar internasional, sehingga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan kejaksaan pada khususnya. Begitupun bagi kepentingan penegakan hukum lainnya. Untuk itu di saat yang sama, dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima dan bermutu, saya mengajak kepada seluruh keluarga besar Rumah Sakit Umum Adiaksa untuk melakukan langkah-langkah, antara lain sebagai berikut. Pertama, meningkatkan komunikasi yang efektif dengan para pasien serta menghormati hak pasien. Kedua, mengutamakan keselamatan dan keamanan pasien dengan sedini mungkin mengenali tanda-tanda keberhasilan atau kegagalan pengobatan. Ketiga, menghindari salah tindakan yang menyimpang dari standar operasional yang berlaku dan yang menyimpang dari etika profesi. Keempat, mengurangi kerugian pada pasien yang diakibatkan oleh kesalahan penanganan petugas medis maupun petugas keperawatan. Kelima, meningkatkan sumber daya manusia, memperbaiki dan meningkatkan fasilitas rumah sakit sesuai dengan standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan dan keselamatan. Keenam, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu melalui program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan. Ketujuh, melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna, yakni pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Serta kedelapan, menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik. Para hadirin yang berbahagia, menandai peringatan hari ulang tahun ke-1 saat ini, Rumah Sakit Adiaksa melalui program Kejaksaan Peduli bersama-sama dengan Yayasan Mata yang dipimpin oleh Ibu Karlina Wirakusuma melakukan bakti sosial berupa pemberian bantuan kepada warga masyarakat tidak mampu untuk menjalani operasi katarak gratis. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan betapa jajaran jasa Indonesia juga memiliki perhatian dan kepedulian kepada penderitaan sesama yang memerlukan bantuan dan uluran tangan kita. Satu upaya untuk menyampaikan pesan bahwa kejaksaan Indonesia adalah bagian dari rakyat dan bekerja untuk rakyat. Berkenaan dengan berlangsungnya kegiatan ini, kepada Ibu Karlina Wirakusuma dan segenap jajaran yayasan yang ikut pimpin, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian pula halnya kepada Gubernur Darwis Kota Jakarta, ucapan terima kasih yang sama kami sampaikan.
dengan harapan tentunya apa yang kita kerjakan mudah-mudahan memberikan manfaat dan diterima oleh masyarakat. Para hadirin sekalian yang saya hormati, akhirnya saya selaku pimpinan kejaksaan maupun sebagai warga biasa maupun masyarakat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Rumah Sakit Umum Adiaksa yang ke-1. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan merupakan tonggak bagi kita untuk melaksanakan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Demikianlah beberapa hal yang saya sampaikan untuk dalam kesempatan ini. Semoga Rumah Sakit Umum Adiaksa sekali lagi senantiasa meraih kesuksesan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat, dan kepada pegawai Kejaksaan Indonesia dirgahayu Rumah Sakit Umum Adiaksa. Dan ketambahan saya sampaikan di sini bahwa beberapa saat yang lalu saya juga sempat menghubungi beberapa orang dokter, khususnya Profesor Satya Negara dan jajarannya, dan juga Dokter Nia di sini, untuk kiranya nanti bisa berbondong-bondong mengajak rekan sejawatnya memperkuat Rumah Sakit Adiaksa ini supaya semakin bisa meningkatkan pengabdian kita pada masyarakat bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih Jaksa Agung Republik Indonesia yang terhormat Bapak Ali Prasetyo. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah penyerahan cenderamata. Terima kasih kepada Ibu Zamila Kusuma. Dan selanjutnya Bapak Basuki Cahayapurnama, kami persilakan memberikan cenderamata kepada Ketua Pertani Jaya. Mohon berdiri. Perdali Persatuan Golkar Mata Indonesia. Oke. Dan selanjutnya Bapak Jaksa berkenan juga memberikan pelajaran atau cenderamata untuk Gubernur DKI Jakarta. Mudah-mudahan Rumah Sakit Umum Adiaksa bisa lebih dikenal oleh masyarakat Jakarta khususnya. Mundur Pak. Pak mundur Pak. Iya, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Ibu Zamila Kusuma, alhamdulillah masih bersama-sama dengan kita juga. Iya, terima kasih. Oke, ya Ibu. Ibu Kuryati berusia 73 tahun. Nah, nanti langsung ke lantai 2. Dibawain aja Mas, dibawainnya. Lancar ya Pak ya. Cepat waktunya. Bapak dibius? Dibius total? Oh iya. Siapa tahu Pak gitu ya. Kita beri tepuk tangan dong untuk kedua ibu. Iya. Siap. Ininya sembakonya. Iya, silakan Ibu Satya Prasetyo. Iya Bapak, terima kasih ya Pak. Iya, mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga di rumah. Ibu Satya Prasetyo, terima kasih. Dokter Novi, Dokter Indra, terima kasih. Ya. Oh, dari ibu-ibu tadi. Iya Pak, jarang-jarang datang kemari Pak, silakan Pak. Iya. Foto dulu ya Pak. Aduh, keluarganya ada yang mau foto pakai handphone boleh? Yuk, nanti bisa cerita sama tetangga tadi ibu saya foto sama Pak Ahok. Aduh,
Tapi bukan soal penggusuran rumah kata bapaknya, tapi kita harap ya. Pelan-pelan Pak, santai Pak. Di forum yang kesalahan boleh Bapak. Sama Bu Dirut pacar Bu. Dokter kurang makan soalnya. Saya ulang tahun ke-1 Rumah Sakit Umum Adasa. Tahun umum ya. Iya benar. Iya. Buat makan sih yang nanti kita dapat lagi. Saya akan mengembangkan ini untuk pendiri dan penggagas. Bapak Hendarwan Sumanji Alhamdulillah bisa hadirin Bapak Basri hari ini, mudah-mudahan selalu menjadi kuat bagi Polres Adjasa. Iya, tumpengnya kita taruh dulu ya Mas ya, biar pengurus sama ya, bisa ya? Bisa. Kita berikan teman-teman yang menginfokan ya. Iya, saya udah kaget kenapa itu. Iya, pasti. Selamat Pak. Selamat nih ya, rumah sakit maju terus. Selamat ya Pak. Soal rumah sakit ini Pak, di usia setahun ini bagaimana Pak visi misi ke depannya? Tadi kan saya sampaikan rumah sakit ini ada dua makna ya. Orang lebih kena kamera. Mendukung penegakan hukum dan kedua adalah membuka akses yang lebih luas pada masyarakat. Jadi sekarang baru berusia 1 tahun. Kita berharap tentunya ke depan akan lebih bisa cepat, dan lebih bermakna bagi tadi itu supaya kita harus melayani ke satu masyarakat. Dan ini di bawah bantuan dari Pak Gubernur ini yang selama ini memberikan atensi yang begitu luar biasa pada rumah sakit Adjasa ini sangat dibantu kita. Selama ini mencakup rumah sakit ini mencakup kalangan rakyat kalangan apa sih Pak? Ke bawah, semua kalangan, terutama sekarang ini yang datang sini kalangan bawah ya. Dan mereka berobat kemarin dengan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Ini kita layani dan kemudian kita harapkan masyarakat yang tidak sekitar sini bisa terbantu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Pak Prasetyo tadi Bapak bilang ini juga difokuskan untuk kasus pelaku-pelaku koruptor yang sedang di kejaksaan sekarang. Ya, jadi gini, selama ini kan kita tidak punya rumah sakit, sehingga ketika para pelaku kejahatan, khususnya yang sedang diproses ya, itu mengatakan sakit, dia selalu dirawat di rumah sakit lain yang kita nggak jelas. Dia mengatakan punya dokter ahli yang selama ini melayani mereka dan dari luar negeri. Akhirnya itu jadikan alasan bagi mereka untuk pergi minta izin. Ternyata kemudian salah gunakan itu berapa tersangka, terdakwa seperti itu. Nah sekarang dengan punya rumah sakit itu sendiri, tentunya tidak harus kita mengizinkan serta-merta yang mengizinkan mereka yang mengatakan dia sakit ya, untuk menjalani perawatan atau pemeriksaan di tempat lain. Kita sudah punya.
Jadi di sini nanti akan bisa menentukan kondisi objektif dan real daripada si orang yang sedang menyalur proses hukum yang bersangkutan. Untuk operasional sendiri Pak, dari Kejaksaan berapa persen anggaran yang diturunkan untuk operasi di rumah sakit ini Pak? Selama ini kita masih dapat bantuan dari ini dioperasikan oleh Pasar Rebo. Pasar Rebo. Ya, jadi ini semacam kembaran RSUD Pasar Rebo sebetulnya. Jadi kami diuntungkan nggak usah bangun gedung, kerjasama, masyarakat bisa berobat, itu konsep. Contohnya apa Pak? Kerjasama apa Pak? Semua dokter, semua kita tanganin ini. Ini ibaratnya hampir kayak RSUD milik DKI, tapi kita nggak bangun gedung gitu. Kita diuntungkan gitu. Tapi yang pimpin tetap dari Kejaksaan. Dokter untuk masyarakat Pak, biar berobat ke sini. Kita BPJS di sini kata Dr. Hendra sudah 90%. Jadi 90% pasien di sini adalah pasien BPJS. Jadi itu yang diharapkan dari Pak Presiden sebetulnya. Bahwa kita harus menambah rumah sakit supaya tidak ada lagi antrian yang panjang untuk pemegang kartu Indonesia Sehat atau BPJS itu. Seperti itu. Nanti dulu lah, ini soal rumah sakit dulu. Ya, rumah sakit dulu. Udah makan dulu. Konsentrasi di rumah sakit, baru rumah sakit ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya, untuk melayani mereka yang katakanlah dari kalangan yang terutama tidak mampu, ya. Tapi dengan melihat seperti ini kan kalian bisa lihat bagaimana dengan peningkatan pelayanan yang baik nanti harapan kita bukan hanya, tapi semua kalangan bisa datang kemari. Pak Pras, yang membedakan apa Pak? Rumah sakit ini dibandingkan rumah sakit lain yang membedakan apa Pak? Tidak ada bedanya, semuanya melayani kesehatan masyarakat. Apa ada kelebihan khusus gitu? Bahwa kita punya rumah sendiri untuk melakukan pemeriksaan bagi mereka yang sedang menjalani proses hukum. Kondisi real dan objektif dari kesehatan masyarakat seperti apa, fisik dan mental. Jadi kita nggak bisa lagi diakal-akalin untuk dia akan berobat atau memeriksakan kesehatan di tempat lain. Sudah ada Pak? Sudah ada yang diperiksa di sini? Ada di sini. Bahwa dari pihak Pemprov sendiri selain kerjasama dengan Kejaksaan Agung ini, dengan siapa lagi Pak? Kerjasama rumah sakit seperti ini Pak? Kita kalau rumah sakit baru dengan Kejaksaan Agung, tapi rumah sakit swasta juga kerjasama. Kita dengan himpunan kerjasama. Kita bisa kerjasama dengan jantung, kanker, harapan kita kerjasama. Jadi kan nggak mungkin orang kalau jantung kan mesti diobatin di bawah 12 jam. Kalau semua jantung mesti dibawa ke Seripi yang begitu macet, ya kan kita boleh tindakan ke RSUD dan puskesmas kita. Seperti itu konsepnya. Ya. Tadi yang alasan LSM bilang wah ini hanya untuk bantuan. Itu gimana? Ya, makanya orang mah apa juga diomongin pusing. Orang nggak ngerti itu ya. Ya kan orang kita diuntungkan dapat rumah sakit kok. Mau bantu jaksa gimana juga kau salah ya tangkep enak aja kamu. Kalau disumpah kau bertangkapnya nggak benar. Ya. Makan dulu. Mas. Udah makan dulu. Iya Pak. Kalau malam bagus sekali vinnya. Oh ini. Tapi kering ya. Ini memang bagian dari rumah sakit ya. Iya. Ada sama kan? Itu di flat itu Pak ya? Ya, iklan, kemudian itu yang seperti hotel gitu ya, kalau misalnya katakanlah keluarga pasien bisa juga di situ. Ini yang kanan juga ya? Di flat semua sama ya? Ini timnya kayak Singapura. Ya saya bilang, kenapa kami mengatakan adanya RPTRA. Nah, karena ada ruang publik terpadu ramah anak, disitulah tempat pemerintah, masyarakat, sekolah semua kumpul. Jadi kita bisa tahu kondisi anak, mainnya seperti apa, gelagatnya seperti apa. Nah itu kita harapkan. Nah kita kan lagi kejar, RPTRA tahun ini baru akan jadi 60. Tahun depan kita tambah 150. Jadi sehingga semua anak itu kita harapkan. Kalau dia sekolah atau apapun ada teman. Yang penting ada teman. Jadi kalau dia ada RPTRA itu orang ada teman. Kita nggak bisa ngawasin satu persatu juga. Pasti ada pertemanan, ada orang yang peduli. Nah ini yang penting. Kalau pemasangan lampu sendiri Pak, kalau lampu kita akan terus, kita harus pasang. Jadi soal CCTV lampu itu wajib, itu ada kewajiban. Kita lagi terus, kita ganti ke koordinasi. Sudah diganti? Kan gantian baru ini kan, sudah susun. Kita pengen masukin juga di katalog supaya gampang pasang. Pak, fasilitas Pak, soal fasilitas umum di Komplek Bea Cukai itu dibikin apa di Ancol kan di Jakarta itu tanahnya itu boleh, makanya dipinjemin dulu. Kalau enggak mungkin kita kasih izin. Enggak, jadi banyak sekali tanah-tanah
kantornya belum maju, mereka pakai jadi kalau dia itu tamat nggak boleh baru. Pak, satu Pak, terkait kejaksaan ada program TP4 untuk provinsi yang penyerapan anggarannya minim. Apakah sejauh ini sudah melakukan kerjasama dengan kejaksaan? Kita ada beda kasusnya. Kalau kasus kami itu mereka nggak bisa susun satuan dengan baik. Oh beda, bukan terkait dengan hukum berarti ya Pak? Terima kasih Bapak, hati-hati.